Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Cahyani dengan NIM 23501911028 dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait spektrofotometri UV visible. Untuk prinsip spektrofotometri visible adalah metode analitik yang didasarkan pada interaksi radiasi elektromagnetik di daerah ultraviolet atau UV sekitar 200 sampai 400 nanometer dan visible atau vis sekitar 400 sampai 800 nanometer dengan molekul suatu sampel. Ketika radiasi UV atau vis dilewatkan melalui suatu larutan sampel, molekul-molekul dalam sampel disebut kromofor akan menyerap energi dari radiasi tersebut. Nah, penyerapan energi ini menyebabkan elektron valensi pada molekul berpindah dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi atau tereksitasi. Jumlah energi yang diserap ini spesifik untuk setiap jenis molekul, sehingga setiap zat memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda max yang penyerapan yang khas. Kemudian, prinsip kuantitatif utama metode ini dijelaskan oleh Hunkup Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi zat penyerap dan jalur optik atau tebal kuper. Selanjutnya, ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible adalah senyawa yang mampu menyerap radiasi pada rentang ultraviolet atau visible. Yang pertama ada kromoform. Kromoform ini adalah suatu sistem yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV vis. Sistem yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV vis ini akibat transisi dengan panjang gelombang di atas 200 nanometer, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi. Kemudian, ausokrom, yaitu sistem yang menyebabkan terjadinya absorpsi radiasi pada daerah UV vis dengan gugus yang memiliki pasangan elektron bebas. Jadi, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible ini harus memiliki dua sifat ini, yaitu ikatan rangkap terkonjugasi dan eh, memiliki pasangan elektron yang bebas. Kemudian ada orbital sigma, yaitu orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital sigma. Selanjutnya orbital pi, yaitu orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Ikatan tidak jenuh pada suatu molekul yang tidak mempunyai atom dengan pasangan elektron bebas dibentuk oleh orbital pi. Selanjutnya, jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Atom pada molekul dengan pasangan elektron bebas ini dibentuk oleh orbital non-ikatan, yaitu orbital n. Faktor yang mempengaruhi analisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Salah satunya yaitu adanya gugus ausokrom seperti NH2 yang terikat pada kromofor yang akan memperluas konjugasi ikatan rangkap yang menurunkan perbedaan energi antara keadaan dasar dan tereksitasi, menyebabkan pergeseran lambda max ke panjang gelombang yang lebih besar atau batokromik atau redshift. Kemudian, selanjutnya pH spesifik. pH juga sangat mempengaruhi pada analisis menggunakan spektrofotometri ini karena pH mempengaruhi molekul yang bersifat asam atau basa, terutama melalui ionisasi atau protonasi gugus ausokrom. Kemudian, pelarut yang lebih polar cenderung menstabilkan keadaan tereksitasi lebih baik daripada keadaan dasar, sehingga menurunkan energi transisi. Nah, di sini ada instrumen spektrofotometri. Yang pertama ada source. Fungsinya untuk menghasilkan cahaya polikromik atau cahaya dengan banyak panjang gelombang yang stabil untuk dianalisis. Selanjutnya di sini di dua sisi ini ada monokromator. Fungsinya untuk memisahkan cahaya polikromik dari sumber menjadi berbagai panjang gelombang dan memilih cahaya tunggal. Kemudian selanjutnya di sini ada entrance slit.
Fungsinya untuk memfokuskan dan mengarahkan cahaya dari sumber ke perangkat dispersi. Selanjutnya ada dispersion device, fungsinya untuk memecah cahaya menjadi spektrum atau warnanya pelangi. Selanjutnya di sini ada exit slit, fungsinya memilih dan mengeluarkan hanya satu panjang gelombang spesifik atau monokromatik yang diinginkan untuk melewati sampel. Nah, di sini biasanya sampel disimpan yaitu pada kuvet. Nah, wadah kuvet yang berisi larutan zat ini akan diukur. Nah, disinilah penyerapan cahaya akan terjadi. Kemudian di sini yang terakhir yaitu ada detektor untuk mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, cahaya yang tidak diserap oleh sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya di sini ada analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Prinsipnya yaitu pada analisis kualitatif, prinsipnya dengan membandingkan panjang gelombang maksimum atau lambda max dan bentuk spektrum serapan sampel dengan larutan standar senyawa. Kemudian ada analisis kualitatif. Eh, Prinsipnya yaitu menghitung kadar menggunakan rumus hukum Lambert-Beer, membandingkan serapan pada cuplikan dan serapan pada larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan teknik kurva kalibrasi yang biasanya dibuat beberapa konsentrasi menggunakan pengisiran, kemudian dan larutan baku tunggal atau one point method. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan spektrofotometri UV visible. Nah, kelebihannya ini metode sensitif lebih sensitif dan lebih akurat. Juga mudah digunakan. Untuk kekurangannya, eh, spektrofotometri ini hanya dapat mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofom atau aksokrom yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang memiliki ikatan rangka terkonjugasi dan pasangan elektron bebas. Kemudian cocok untuk sampel dalam keadaan tunggal. Untuk tunggal butuh pemisahan atau dengan teknik khusus biasanya. Ya, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.